Seminggu waktu saya sebelum ke sini, seminggu ya. Saya waktu berdoa di ruang doa saya, saudara. Saya melihat begini, saudara. Saya melihat ada binatang melata, itu seperti apa? Reptil ya, reptil. Tapi yang saya tahu ya dari gambarnya, dan dia bergerak seperti itu, saudara, seperti komodo. Bukan berarti Anda harus ke Komodo pulau sana, enggak, saudara. Lalu Tuhan ngomong perhatikan hewan ini. Dan saya lihat, seingat saya tetap bangkit berdiri ya. Seingat saya dia suka dengan bau darah, bahkan bisa membunuh, kalau maaf tanda kutip, wanita pendarahan atau orang pendarahan. Saya dilihatkan Tuhan dan apa yang Roh Kudus jelaskan seminggu sebelum saya ke sini. Lalu saya ingat satu hal, yaitu wanita pendarahan. Lalu saya bilang, pesanmu apa untuk semua Faith Blessing? Tuhan ngomong, banyak anak-anak Tuhan lagi bleeding in the spirit. Pendarahan rohani. Dan waktu saya lihat pendarahan rohani, saudara, saya lihat ini hewan ini, saya percaya itu setan, saudara ya. Hewan ini bergerak begitu cepat, membunuh anak-anak Tuhan yang pendarahan. Lalu Tuhan ngomong satu hal, saya diajari perang. Tuhan ngomong ikat. Saya dilihat dalam roh itu, saya pegang seperti lasso, tali. Lalu Tuhan ngomong ikat. Saya waktu lempar gini dan bisa terikat tuh dalam alam roh. Dan waktu terikat sudah, api Tuhan turun dan binatang itu berguling-guling. Hati-hati dengan bleeding rohani. Hati-hati dengan pendarahan ilahi. Kalau Anda ngalami babak belur, lagi ngalami goncangan, lagi ngalami pergumulan yang belum dijawab, Tuhan lagi naik turun. Hati-hati. Ini setan, hewan seperti ini lagi ngincer Anda. Anda harus ikat, seperti yang saya lakukan. Karena waktu saya ikat, hewan itu terbanting-banting, lalu Tuhan ngomong bakar. Kadang-kadang kita menengking ya, saudara, menengking setan itu, ya yang di rumah, berarti yang di luar negeri juga, ya kadang ikat dalam nama saya, hancurkan. Dan seminggu sebelum saya kesini, saya waktu doa saya lihat itu. Apapun kondisimu, hamba-hamba Tuhan yang pelayanan sekalipun, jangan bleeding. Amin. Jangan ada pendarahan, jangan ada rohmu ini luka. Anda harus sembuh dengan kuasa Tuhan. Setuju, angkat tangan. Kalau rohmu ada luka, gampang setan ini membunuh engkau. Dia punya celah. Anda luka dengan pelayanan, Anda luka dengan hamba Tuhan, Anda luka dengan siapapun, setan bisa menyerang engkau. Dan saya lihat jelas, saudara. Itu kalau pendarahan dia cepat, mengerikan. Kita masuk dalam dimensi peperangan hari-hari ini. Ada yang mobil ditabrak berapa kali, saudara. Ya, saya percaya itu dimensi penyerangan. Saya minta Anda proteksi oleh karena kuasa Tuhan. Ada amin? Masuk dalam dimensi seperti ini, Anda diincar oleh setan. Tapi saya kasih tahu kabar baik. Pada waktu Anda intim sama Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan menjadi pembelamu dan kekuatanmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Bleeding rohani. Saya ingat tali itu di tangan saya, Tuhan ikat. Wah, saya sampai sekarang lemah dalam mengikat, ya. Susah, tapi ya waktu dalam urapan bisa. Banting. Anda punya kuasa firman, mengikatnya dengan apa? Perkatakan firman Tuhan. Nanti katakan amin. Perkatakan firman Tuhan. Maka akan mengadakan perlawanan dan akan menang. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang pelayan juga bleeding rohani. Ikut katanya firman, katanya datang tubuhnya di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Itu bleeding. Ya apa enggak? Iya. Gak usah bohong, saya lihat dalam roh. Pikirannya, tubuhnya di sini, pikirannya bisa kemana-mana. Nanti tagihan gimana, nanti bisnisku gimana, nanti anakku gimana, nanti hidupku gimana. Itu kemana-mana, itu namanya bleeding. Dan setan tahu. Ini pohon Natal sudah dipasang, saudara, puji Tuhan. Kita bulan depan ibadah terakhir,
Ya, nggak tahu siapa tahu tahun depan masih hidup. Ya amin. Tapi dengar ya, hari ini jangan bleeding rohani. Anda dalam Tuhan ya, dengar. Kemarin saya ngomong, maaf ya, ini bagian berdiri terus nggak apa ya. Saya kemarin dapat pesan Tuhan gini, saudara. Kasih menutupi segala ketakutan. Saya ulangi. Kasih menutupi segala ketakutan. Tuhan ngomong sampai berkali-kali, sampai audible. Lalu ketakutan mengandung hukuman. Saya tanya, kita boleh takut, kita manusia ada ketakutan. Tapi di dalam Tuhan kita harus mengalahkan ketakutan. Saya tanya satu hal ya, Anda jawab Dewi, nggak usah teriak-teriak. Apa yang kamu takutkan? Kalau Tuhan ngomong sama saya, pasti Tuhan punya alasan. Kasih menutupi segala ketakutan. Yang nonton di rumah. Apa yang kamu takutkan? Takut tua? Takut keriput? Itu ketakutan. Kadang-kadang ada orang-orang yang, saya takut keriput. Kalau laki nggak usah takut keriput ya, itu tengah-tengah antara pria dan wanita, tengah-tengah. Takut apa? Takut miskin? Yang pelayanan, takut tidak dikenal, takut jemaatnya sepi, takut Anda ditolak orang, takut bisnismu gagal, apa yang kamu takutkan? Takut disakiti, wah ini lebih sinetron. Saya yang sebagai nabi ngomong, takut dikecewakan, itu takut. Tapi Alkitab mencatat kasih menutupi segala ketakutan. Dan kasih itu semua lihat saya. Bicara soal keintimanmu dengan Tuhan. Kalau Anda intim sama Tuhan, jatuh bangun tetap membangkitkan rohmu, menghadap Tuhan, saya kasih tahu, Tuhan memberikan Anda kekuatan. Dan kasih menutupi segala ketakutan. Tepuk tangan yang percaya, katakan amin. Takut pulang dari tempat ini tidak ada yang nganter, itu takut juga. Pulang dari tempat ini, gua numpang siapa, itu ketakutan juga. Yang saya katakan ketakutannya sebenarnya tidak perlu ya. Takut keriput, takut. Yang penting rohanimu jangan keriput, takut itu. Dalam Tuhan sebenarnya nggak usah takut, saudara. Nanti katakan amin. Ya, takut jatuh lagi, no. Ada amin. Kalau persekutuan faith blessing ini kan kita berdoa deklarasi 10.000 jiwa. Takut nanti nggak ada jemaat, nggak usah takut. Jemaat milik Tuhan. Diambil, silakan diambil. Takut apa? Takut ditolak mertua? Ya, amin. Pak, mertua gua ada di sorga Pak. Ya nggak usah takut, saudara. Lembah bayang-bayang maut lewat. Takut apa, saudara? Takut memang pengkhotbah yang sedang berkhotbah, yang nonton juga sedang berkhotbah. Takut dada diundang. Yang khotbah minta, biasanya yang pengkhotbah ini minta diundang di mana-mana. Takut itu. Takut khotbahnya terlalu keras, kan itu juga takut. Takut akan manusia, bukan Tuhan. Pendoa, takut kehilangan visi, itu takut. Kasih menutupi segala ketakutan. Ini roh ini sedang menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Takut bisnismu gagal. Yang paling takut menghadapi hari esok, Pak. Kita punya Tuhan yang besar. Anda ini sebelum perang sudah takut itu kan kacau. Belum perang sudah takut itu goblok. Anda harus tahu kuasa Tuhan dalam dirimu. Ada amin. Takut nanti pulang gak ada angkutan, hadapi, jalan kaki. Mungkin. Atau tanya pengurus siapa yang bisa gua tumpangin. Tapi kasih menutupi segala ketakutan. Malam ini saya kasih tahu, dengar ya. Iblis menyerang dengan hebat. Tapi dengar, bisnismu, pelayananmu milik Tuhan. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Yesus, milik Tuhan. Lihat saya ke depan. Panggilan profetik yang ada di dalammu, panggilan profetik di dalammu seperti permata itu milik Tuhan. Apa yang Tuhan beri sama kamu, bisnis apapun, pelayanan, mau kemanapun, negara manapun, dari Dia. Anda kerjakan saja dengan tekun, tanpa ketakutan. Percaya katakan amin.
takut presidennya siapa, itu juga ketakutan. Ayo. Saya udah ngomong berkali-kali kan. 2 tahun lebih sampai sekarang. Nanti yang terpilih, oh belakangnya. Siapa Pak? Dia mikir. Jangan usah teriak-teriak saudara, ini bukan tempat kampanye. Tempat hadiratan harus holy. Saya udah ngomong 2 tahun lalu, oh karena Tuhan ngomong sama yang kepilih, oh. Ternyata betul, sekarang muncul yang belakangnya, oh. Ada berapa Pak? Ada 2. Petrus Agung Purnomo, oh. Ya, ini dari Palangkaraya ini. Takut apa saudara? Presiden nanti siapa? Kejam, lembut, semua di tangan Tuhan. Firman harus terjadi. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Pokoknya saya udah ngomong 2 clue. Ini yang nonton sudah hati-hati nih. Semua pada tanya saya tapi saya tidak jawab. 2 clue, sejak 2 tahun lalu. Saya ngomong, oh 2 clue. Kamu akan melihat dan akan memilih orang yang lembut tapi aturannya keras. Atau orang yang keras aturannya lembut. Kamu akan dihadapkan dengan ini. Mana Pak? Coblosan dewe. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kamu takut anakmu nakal, kamu takut anakmu gagal, serahkan Tuhan. Ada amin? Ada yang lucu lagi, saya ngomong nih. Takut gendut Pak, serahkan Tuhan. Itu ketakutan. Ngerti ya? Makan sambil gemetar-gemetar itu ketakutan. Hari ini saya nggak mau marah-marah, saya pengen rileks lah. Macam-macam. Takut botak, sudahlah botak-botak aja. Takut apa? Kita hidup sekali dan akan dihakimi. Enjoy your life. Kasih salaman kanan kiri bilang, enjoy your life. Yang baru datang puji Tuhan, tepuk tangan bagi Yesus.